Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali dengan saya Togar Purba di hari ini, tepatnya di channel Renungan Pagi Hari. Channel ini hadir di YouTube Surang Salam Tuhan. Bila saudara ingin melihat channel ini, tepatnya nama renungannya Pendeta Togar Purba, Renungan Pendeta Togar Purba. Mari Bapak Ibu dan Surang Salam Tuhan, sebelum kita akan melakukan kegiatan kita, ialah kehidupan kita selalu ada waktu untuk meluangkan seperti di pagi hari ini. Sebelum kita memulai renungan, bila saudara ingin tekan tombol subscriber untuk mendukung pelayanan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu yang kami sembah. Sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang hidup menjadi orang benar. Dikatakan firman Tuhan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusan dengan sewajarnya. Ayat selanjutnya, sebab ia tak takut untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia mengertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan di Mazmur 112 ini berbicara tentang hidup orang benar, atau dalam sesuai dengan perikop bahagia orang benar. Nah, saudara yang keselam Tuhan, di sini sesuatu ungkapan yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, maka sesuatu yang Tuhan ajarkan. Kebahagiaan itu sebenarnya sudah di depan mata Bapak Ibu dan saudara yang keselam Tuhan. Dia dicari ketika dia mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena dia mau bersekutu, karena dia mau memuliakan, karena dia mau meninggikan nama Tuhan, mau merenungkan nama Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, karena disitulah akan dibawa dalam hal kebahagiaan. Kebahagiaannya bukan sesuatu yang semu, saudara yang keselam Tuhan. Kebahagiaannya adalah kekal, karena dia melakukan hal-hal yang berbau menyenangkan nama Tuhan, seperti perintah Tuhan itu, dan dia hidup juga memiliki takut akan Tuhan. Maka disitulah dibawa kebahagiaan, walaupun yang dia lakukan ini hal-hal yang mungkin perlu dengan perjuangan. Karena apa perjuangan? Karena dia akan melawan dosa. Dosa ini kan macam-macam Bapak Ibu dan saudara Tuhan. Dosa itu seperti hal-hal yang mungkin bisa kita digoda, seperti ingin mencuri, seperti ingin berdusta. Walaupun itu hanya perkataan yang sedikit saja, tetapi adalah di mata Tuhan dosa. Jadi ini dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin bahagia, ya kita harus takut, saudara yang keselam Tuhan. Takut kepada Tuhan. Jadi banyak orang ingin bahagia seperti mencari harta terus bertambah. Memang itu boleh-boleh saja dan itu memang sangat diharuskan. Tetapi kebahagiaan itu ketika orang dengan sungguh-sungguh mencari terus, mungkin dia dengan cara mencari dengan berdusta, dengan juga melakukan kejahatan. Tetapi disinilah hal yang beda. Kalau kita ingin bahagia, tidak perlu kita melakukan dengan mencuri, tidak perlu kita melakukan kejahatan untuk mendapatkan harta banyak atau di dalam kehidupan kita, saudara. Melainkan itu harus ditinggalkan. Jadi hidup orang benar ini sesuai dengan hal dalam firman Tuhan, dia jalankan saja dengan penuh kesungguhan, maka dibawa dalam kebahagiaan itu.
Jadi kita tidak perlu melihat kebahagiaan karena harta banyak itu bisa membahagiakan. Itu tidak, saudara sekalian Tuhan. Banyak orang harta banyak bisa bunuh diri, banyak ada orang harta banyak yaitu hidupnya tidak nyaman, penuh dengan stres, penuh dengan depresi, itu terjadi. Ada berbagai orang yang bisa terjadi, saudara. Nah, inilah hal dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi suka segala perintah. Perintah firman Tuhan itu iya dan amin, dia sukai. Selalu ingin belajar, selalu ingin mentaati, selalu apa yang dia dengar perintahnya, dia mau menuruti segala perintah yang Tuhan sampaikan kepada nabi-nabinya, Tuhan sampaikan kepada rasul, Tuhan sampaikan kepada raja-raja tentang memiliki perintah itu harus dilaksanakan. Nah, inilah hal yang dibawa hidup orang benar, dibawa dalam kebahagiaan. Begitu juga dalam firman Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Generasinya akan perkasa, Tuhan. Generasi keturunan A, keturunan pertama, keturunan kedua akan perkasa. Anak akan memberikan sesuatu masa depan kepada orangnya atau oleh karena orang tuanya, Tuhan. Jadi orang tuanya takut akan Tuhan, anaknya takut akan Tuhan, dan juga cucunya takut akan Tuhan. Karena ada generasi yang pertama itu yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kita haruslah memiliki takut akan Tuhan supaya generasi kita, penerus kita itu akan memberikan sesuatu, dia tetap takut akan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tidak akan menyimpang kepada jalan Tuhan, saudara Tuhan. Karena ada orang tuanya, ada juga kakek yang melakukannya itu, maka anak dan cucunya akan memberikan sesuatu hal untuk dapat dilakukan setiap perintah Tuhan. Dan inilah generasi yang akan perkasa di bumi. Ini diungkapkan dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Di dalam gelap terbit terang. Jadi orang benar ini menghadirkan sesuatu penerang ketika di situ ada sesuatu orang yang hidup di dalam kegelapan. Jadi akan menerangi orang yang hidup dalam kegelapan karena hadirnya orang dalam orang benar itu. Jadi ada cahaya, ada penerang, ada memberikan sesuatu dampak karena hadirnya orang yang benar itu. Ini dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Jadi penuh dengan kasih, penuh dengan penyayang. Nah, seorang Tuhan disinilah dia tidak melihat dia sayangi keluarganya, dia tidak melihat dia juga harus menyayangi yang terdekatnya. Dia akan menyayangi setiap orang yang melakukan perintah Tuhan. Dia tidak pilih kasih untuk dapat dia sayangi, seorang Tuhan, melainkan setiap orang yang dibawa dalam takut akan Tuhan, dia akan bisa mengasihi orang-orang di dalam kehidupan orang itu tersebut, seorang Tuhan. Jadi ini sangat sulit ketika orang tidak bisa menjalankan, karena pada umumnya orang itu mengasihi yang terdekatnya, mengasihi saudaranya, mengasihi pamannya, mengasihi juga kakeknya. Memang itu betul, saudara, harus mengasihi. Tetapi kehidupan orang benar itu dia mengasihi dengan seperti semua orang dia bisa mengasihi. Semua orang dia bisa menyayangi orang tersebut, karena orang tersebut adalah orang yang percaya kepada Tuhan, umatnya. Jadi dia penuh dengan kasih, penuh ingin melakukan halal, karena kehidupan orang benar itu, saudara, di mata Tuhan adalah untuk dapat melakukan perintahnya. Nah, inilah hal yang dibawa dalam firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Jadi orang benar ini hidupnya penuh dengan kemujuran, penuh dengan keberuntungan, penuh dengan juga hal-hal yang akan dibawa dalam hal dipromosikan Tuhan. Jadi ada seperti naik level orang benar itu, seorang Tuhan. Dia mujur, saudara. Dia bisa mendapatkan hadiah itu oleh karena Tuhan yang mengantarkan orang tersebut. Maka adakan seperti orang ketika orang benar ini tidak memiliki makanan, kemudian ada orang yang mengirimkan. Itulah akan terjadi kemujuran, akan terjadi keberuntungan, akan terjadi seperti naik level dan dipromosikan Tuhan.
Mari pada pagi hari ini, kalau kita ingin dipromosikan Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, biarlah kita memiliki seperti ungkapan dalam firman Tuhan, yaitu memiliki takut akan Tuhan, maka akan dibawa keberuntungan itu yang terjadi. Ada sesuatu hal yang kita akan dapatkan, seperti layaknya ada sesuatu organisasi memberikan acara ulang tahun dan organisasi tersebut membuat sesuatu surprise dan orang benar itu hadir, maka orang benar itu hadir mendapatkan hadiah oleh karena keberuntungan dia dapatkan, saudara sekalian Tuhan. Jadi hal yang dibawa kehidupan orang benar ini penuh dengan kemujuran, penuh dengan keberuntungan, penuh dengan promosi yang akan Tuhan lakukan kepada orang benar itu. Kemudian selanjutnya, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat. Jadi tidak akan goyah, tidak akan goyah kepercayaannya, tetap setia kepercayaan kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, walaupun ada sesuatu mungkin bisa melemahkan dia, seorang Islam Tuhan, dia dengar kabar-kabar, dia tetap dalam hal tidak goyah. Jadi inilah hal yang dibawa orang yang benar ini, penuh dengan keyakinan, walaupun hal-hal yang sekelilingnya akan bisa melemahkan dia, tetap dia setia, tetap dia tidak goyah terhadap kepercayaan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya saudara Islam Tuhan, dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 112 dikatakan juga ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi tidak takut kepada kabar celaka. Orang bisa takut saudara Islam Tuhan, dengar kabar mungkin pesawat jatuh, dengar kabar juga mungkin kapal juga tenggelam, dengar kabar juga naik mobil ada di dalam suatu lintasan penuh dengan kecelakaan, dia bisa takut orang Islam Tuhan. Takut untuk naik pesawat kembali, takut untuk melakukan perjalanan, takut karena dengar kabar. Nah, saudara yang Islam Tuhan, orang percaya itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tidak takut seperti dengar kabar-kabar yang bisa terjadi, seorang Islam Tuhan. Jadi penuh dengan percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, maka dia tetap dalam kondisi maju untuk dapat melakukan hal-hal yang berbau menyenangkan nama Tuhan. Ayat selanjutnya di dalam firman Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Hatinya teguh, Tuhan. Teguh kepercayaan kepada Tuhan dan meyakinkan setiap hal yang dia lakukan kuat, Tuhan. Mari pada pagi hari ini sesuatu firman yang dibawa bagi kita menjadi orang benar itu adalah sesuatu yang akan mengubah kita, mengubah diri kita, mengubah segala hal yang kita lakukan. Yang dahulu mungkin kita melakukan yang tidak baik, yang dahulu juga mungkin kita kikir, yang dahulu kita mungkin pelit, seorang Islam Tuhan, dia tidak melakukan hal tersebut kembali. Karena firman Tuhan dikatakan juga dalam hal dia menjadi orang benar, ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin kebajikan untuk selama-lamanya. Tidak takut, ia mampu memberi, seorang Islam Tuhan. Walaupun dalam keadaan uang pas-pasan misalnya, adalah dia mampu memberi kepada orang yang dalam kekurangan, dalam hal kemiskinan, dia bisa memberi itu. Nah, disinilah hal dalam firman Tuhan, mampu yang ingin memberi, mampu untuk membagi-bagikan apa yang dia miliki, saudara. Mari pada pagi hari ini firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biarlah kita dibawa untuk bisa menjadi orang benar, karena orang benar ini Tuhan akan janjikan, yaitu akan memberikan sesuatu kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa terjadi ketika dia mentaati perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, bahkan mau melakukan hal tersebut, Tuhan. Jadi kebahagiaan bukan harta banyak, bukan mendapatkan sesuatu hal seperti dipromosikan jabatan, tidak, saudara. Itu kebahagiaan sementara, tetapi kebahagiaan yang sejati ketika dia melaksanakan perintah Tuhan, itu akan dibawa kebahagiaan di bumi ini. Di bumi, saudara Islam Tuhan, dia akan bahagia di bumi ini, dan kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah luangkan waktu melalui channel ini, hadir renungan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara Islam Tuhan, luangkanlah waktu kita. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi, siang, malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terpuji namamu, kami telah mendengarkan suara firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah segala firman-Mu kami dengar itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menjalankan roda kehidupan hari ini. Kiranya Tuhan
memberkati kami.